Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'iya ridwani. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du, alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat sehat di tengah melonjaknya kasus Covid-19 pada saat sekarang ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Tentunya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengkaji kajian tematik yaitu pantaskan diri untuk yang dinanti. Kira-kira untuk yang dinanti itu apa ya? Kira-kira apa ini? Hah? Apa? Hah? Apa? Untuk yang dinanti itu masih umum ya. Untuk yang dinanti itu masih umum. Mungkin yang masih lajang, masih jomblo ya, itu biasanya apa? Apa yang dinanti? Ya, jodoh ataupun yang lainnya. Dan kalau misalnya yang sudah berkeluarga, yang dinanti itu apa? Anak. Terus apa lagi? Apa lagi? Istri lagi apa? Terus ya, yang jelas bahwa yang dinanti itu masih umum. Ya. Dan ingat bahwa apa yang kita nanti itu semuanya pasti sepakat bahwa kita menantikan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita menantikan surga Allah Subhanahu wa taala. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Sabiqu, bersegeralah, berlomba-lombalah kalian kepada apa? Kepada maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah memiliki keutamaan yang besar. Karunia Allah itu besar. Kita sepakat bahwa apa yang kita nanti pasti adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kesuksesan yang besar. Dan ini merupakan kesuksesan yang besar. Sukses itu kalau misalnya kita masih mikir bahwa kita nanti itu akan sarjana, kita S2, S3, doktor ataupun profesor ataupun yang lainnya, memiliki rumah yang besar, mobil yang mewah, itu sukses bukan yang hakiki. Sukses yang terbesar adalah apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan oleh Allah dari api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka itulah sukses yang sesungguhnya.
Ya, sukses yang sesungguhnya. Apalagi kalau misalnya masih remaja, masih pemuda, ya Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa banyak pemuda-pemuda yang luar biasa. Ya, kalau misalnya saya itu masih muda atau enggak tahu ya. Yang jelas sudah lewat masa mudanya. Ya, Bapak itu masih muda atau belum, Pak? Masih muda, insya Allah ya. Nah, yang jelas ketika masih muda, Allah Subhanahu wa taala jelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan seorang pemuda Islam itu gimana. Seorang pemuda Islam itu bagaimana? Karena sekarang banyak sekali pemuda itu yang sudah terlena dengan kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya kesenangan yang menipu. Benar, dunia ini luar biasa indah, hijau. Atau lagi bagi para pemuda, bagi orang yang sudah lewat masa mudanya juga masih hijau atau enggak? Masih. Apalagi sekarang dengan menggunakan HP ya, luar biasa, fitnahnya luar biasa. Ya, medsosnya, belum Instagramnya, belum TikToknya, belum Facebooknya, belum apalagi video snack. Ya, yang jelas banyak ya, banyak banget itu, luar biasa banyaknya. Ya, fitnahnya itu luar biasa. Ya, bagaimana ketika kita itu berinteraksi dengan smartphone? Ya, luar biasa fitnahnya. Kita dalam kamar, gak ada yang melihat, ya gak ada yang melihat, kita bisa berselancar, kita bisa melihat apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu terjadi pada zaman sekarang ini. Luar biasa fitnahnya. Maka benar ketika para pemuda ya yang masih memiliki hiroh yang besar, ya maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan bagaimana ashabul kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka para pemuda, amanu bi rabbihim, mereka beriman kepada Rabb mereka, wa zidnahum huda, dan kami tambah petunjuk kepada mereka. Ya, ketika ashabul kahfi kita kan tahu ceritanya nggih Pak Bu, Pak ya, Mas ya. Kita tahu ceritanya ashabul kahfi. Bagaimana kalau misalnya kita tahu bahwa 7 pemuda, walaupun masih ada khilaf apakah 7 atau 8 atau 9 nggak tahu. Ya, yang jelas bahwa kita sebut saja 7 misalnya, 7 8 dengan anjingnya. Ya. Maka bagaimana ashabul kahfi? Dia itu ingin mempertahankan agamanya, mempertahankan imannya, karena semuanya mereka kafir semuanya, musyrik semuanya, sampai rajanya mereka pun dikejar. Mereka realistis ya, hanya 7 golongan, hanya 7 orang, gak mungkin melawan satu negara. Ya, id awal fityatu ilal kahfi, maka mereka berlindung ke gua. Mereka berlindung ke gua. Karena apa? Karena ingin mempertahankan akidahnya. Itu pemuda yang luar biasa. Bagaimana Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika di masa mudanya, ketika muda, ya, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam? Dia sudah berani menghancurkan berhala semuanya. Disisakan cuma berhala yang paling besar. Walaqad sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Dan kami mendengar ada fatan. Fatan itu pemuda. Yadhkuruhum, dia selalu menyebut-nyebut berhala. Yuqalu lahu Ibrahim, disebutkan bagi dia adalah Ibrahim, namanya adalah Ibrahim. Ya, sudah berani dia
Ya, sudah berani dia menampakkan dirinya. Ini tahu bahwa ini akidah yang benar, ini akidah yang salah. Maka dia berani untuk mendobrak bagaimana caranya supaya dia mempertahankan akidahnya. Ya. Kemudian ketika kita tahu ya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ceritanya luar biasa. Kalau kita baca surat Yusuf dari awal sampai akhir luar biasa. Ketika kita menghayati apa yang ada di surat Yusuf tersebut, ya, bagaimana Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam yang disayangi oleh ayahnya. Ya, karena Nabi Yusuf alaihissalam itu ya sebenarnya kan Nabi Yakub alaihissalam itu dari Yakub adalah Israel. Yakub adalah nama Israel. Israel, maka kita nggak boleh melaknat Israel misalnya, nggak boleh. Kenapa? Karena Israel itu adalah Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Nabi Yakub itu memiliki istri 4, ya, Lea, Rahil, kemudian 2-nya ini budak, ya. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dengan Binyamin itu seibu, ya, seibu. Maka Nabi Yakub alaihissalam itu sangat menyayangi Yusuf dan Binyamin. Ya, sedangkan yang 10 lagi, ya, yang 9 itu, maka yang 10 ya, benar yang 10, maka kurang kasih sayangnya. Sebenarnya sih adil ya Nabi Yakub alaihissalam, cuma kan lebih condong kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan Binyamin. Akhirnya kita tahu bahwa Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam sumur, kemudian diasuh oleh Al-Aziz, ya, Al-Aziz. Dan ketika dalam masa pengasuhan tersebut Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana ceritanya? Ya, ketika Nabi Yusuf alaihissalam dirayu, kita sebut namanya Zulaikha. Walaupun Zulaikha itu adalah Israiliyat, ya, nama Israiliyat. Ya, kita sebut bahwasanya wanita tersebut namanya Zulaikha. Ya, ketika dirayu, bayangkan Nabi Yusuf alaihissalam, ya, seorang pemuda itu biasanya ghirohnya atau semangatnya, ya, syahwatnya itu sudah memuncak. Kemudian dia di tempat yang nggak diketahui, bayangkan dia di tempat yang nggak diketahui. Terus yang merayu adalah istri dari Al-Aziz tersebut, Zulaikha tersebut. Warawadathu, dia merayunya, ya kan. Kemudian apa? Wa ghallaqatil abwab, yang menutup pintu itu adalah Zulaikha tersebut. Bayangkan, sudah banyak, ya, dorongan untuk melakukan perzinahan tersebut. Karena kalau misalnya Nabi Yusuf alaihissalam, ya, melakukan hal yang terlarang tersebut, ya, kita sebut bahwa itu lumrah. Kenapa? Karena dia pemuda, kemudian dia dalam masa syahwatnya sedang memuncak, kemudian yang merayu adalah Zulaikha. Namun apa? Bagaimana Zulaikha itu merayu? Qalat haytalak, kesini wahai Yusuf, kesini wahai Yusuf. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Qala ma'adzallah. Nabi Yusuf mengatakan, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ya, bagaimana Nabi Yusuf yang sedang syahwatnya sedang memuncak, bagaimana wahammat bihi, ya, wahamma biha. Sebenarnya Nabi Yusuf pun suka, sedangkan Zulaikha juga suka, dua-duanya suka sama suka. Namun Allah Subhanahu wa taala memalingkannya. Ya, maka itu yang luar biasa. Lantas bagaimana kalau misalnya wanita
wanita kita ambil contoh. Wanita kita ambil contoh seperti Maryam. Fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basyaran sawiyya. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami utus ruh malaikat Jibril. Fatamassala laha, maka malaikat Jibril itu menyerupakan dirinya, menyamar. Seperti apa? Basyaran sawiyya, manusia yang sempurna. Bayangkan manusia yang paling sempurna, paling gagah, paling ganteng, paling sempurna, luar biasa. Datang ke tempatnya Maryam yang sendirian. Ya, wanita kalau misalnya didatangi lelaki yang sempurna, gantengnya luar biasa, pasti kan ada rasa tertarik. Pasti ada rasa tertarik. Tapi apa? Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Karena Maryam ingin menjaga dirinya, menjaga kesuciannya. Ya, menjaga kesuciannya. Qalat inni a'udzu birrahmani minka. Aku berlindung kepada Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala, darimu. In kunta taqiyya, jika kamu adalah orang yang bertakwa. Luar biasa Maryam, ya, ketika didatangi oleh seorang dengan wujud yang paling sempurna, dia tidak tergoda. Maka bagaimana dengan diri kita? Kalau kita digoda pasti ya wis kelepek-kelepek ya, jelas ya. Susah untuk untuk memalingkan diri kita dari maksiat tersebut. Tapi yang penting adalah bagaimana ketika kita itu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam kegelapan malam, ketika di kamar sendirian, kita mau chat misalnya, kita mau melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang akan kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, hadirkan dalam diri kita rasa takut kepada Allah. Karena ini merupakan kunci dari kesuksesan dunia dan akhirat. Seorang yang korupsi itu hilang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia memiliki rasa takut, dia tahu bahwa uang ini haram. Saya nggak bisa ngambil uang ini. Kalau misalnya ada rasa khauf dalam dirinya ketika dia mau lihat HP misalnya, ya, lihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala besar, maka dia tahu bahwa bagaimana kalau Allah murka sama saya. Ketika dia mau chat misalnya, menyebarkan kebohongan, menyebarkan berita hoak, bagaimana kalau misalnya ini nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, hadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita melakukan maksiat, sebelum kita melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantaskan diri untuk yang dinanti. Kita memantaskan diri. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tauhidkan, kita perkuat tauhid kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah hidup di dunia ini hanya sementara? Paling banyak ya umurnya ya 100 lebih. Itu paling banyak. Padahal ketika Rasulullah SAW, umru ummati baina sittin wa sab'in wa aqallu man yajuzu dzalik. Umur umatku itu antara 60 sampai 70.
Sedikit sekali yang sudah lewat dari itu. Kalau misalnya kita sudah punya umur misalnya 50, 40 misalnya, oh berarti tinggal 20 tahun atau 30 tahun kalau misalnya ikut hadis ini. Ya, ketika umurnya masih 30 tahun misalnya, oh ternyata masih 30 tahun atau 40 tahun. Itu kalau misalnya ngikutin hadis ini. Tapi ajal itu enggak kenal umur. Ajal itu enggak kenal umur. Seorang yang baru lahir bisa meninggal. Umur 10 tahun bisa meninggal. Ya kan? Maka tauhidkan, bagaimana kita tauhidkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tauhid itu harus dipertebal. Ketika tauhid itu sudah tebal, ketika kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah kepada yang lainnya, maka hidup itu akan bahagia. Ya, seorang yang tauhidnya kuat, maka dia itu hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah setiap sholat kita baca apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ya, berarti apa? Berarti ketika kita ada masalah, baik itu masalah jodoh. Nah, biasanya ya masalah jodoh, masalah sekolah, masalah rumah tangga, masalah ekonomi. Ya, maka ketika tauhid kita sudah tebal, kita hanya menyerahkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan sediakan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Ya mungkin gajinya beberapa juta, enggak sampai 5 juta. Tapi ketika ada masalah ekonomi misalnya, ya ternyata ada rezeki yang tidak diduga. Ya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan yang terakhir, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tercukupi. Allah akan mencukupi segala masalahnya. Ketika kita tauhidnya luar biasa, ya, karena kita hidup di dunia itu diciptakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diciptakan bukan dengan tujuan yang main-main. Afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kalian diciptakan hanya sia-sia dan kalian tidak akan kembali kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan tujuan yang mulia. Ya, bukan seperti orang-orang yang kafir, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru maswal lahum. Dan orang-orang yang kafir itu yatamatta'un, mereka itu bersenang-senang. Dan mereka hanya makan kama ta'kulul an'am, sebagaimana makannya binatang ternak. Wan naru maswal lahum, sedangkan neraka itu adalah tempat kembali bagi mereka. Ya, kita sebagai orang yang beriman, kita pertebal rasa tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada masalah, bukan kita datangnya ke dukun. Ya. Bukan datangnya ke kuburan. Ya, bukan. Tapi datangnya hanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua, pantaskan diri untuk yang dinanti adalah bagaimana akhlak kita. Perbagus akhlak kita. Akhlak kita mungkin kepada orang tua, akhlak kita kepada saudara kita, akhlak kita kepada teman kita, akhlak kepada tetangga, sampai akhlak kepada binatang. Ya, sampai akhlak itu kepada binatang. Bayangkan. Ya, maka bagaimana ketika kita memperbagus akhlak kita? Ya, memperbagus akhlak kita itu gimana? Ya, akhlak kita itu perbagus itu bagaimana? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna itu bukan orang yang paling kaya, orang yang paling banyak sedekahnya, bukan. Tapi orang mukmin yang paling sempurna adalah apa? Ahsanuhum khuluqan, yang paling bagus akhlaknya. Karena seorang biasanya ketika dia itu ya di rumah, mungkin ketika dia masih memiliki orang tua, ya ketika dia masih memiliki orang tua, bagaimana akhlak kita kepada orang tua? Ya, ketika kita disuruh misalnya, Mas, tolong belikan ini, wis engko disit lampak lah, dia lagi tanggung dolanan TikTok misalnya ya. Nah, ya berarti dia itu tidak berakhlak kepada orang tuanya. Ya, bagaimana akhlak kita kepada orang tua luar biasa, harus kita jaga. Bagaimana Uwais Al-Qarni, ya Uwais Al-Qarni yang lahir dalam keadaan yang miskin, sedangkan dia punya penyakit belang. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitnya tersebut dengan hanya tersisa satu dinar, itu dirham di dadanya. Dia rela tidak bertemu dengan Rasulullah SAW karena untuk berbakti kepada orang tuanya. Dia gendong orang tuanya tersebut, dia gendong ibunya. Ya, maka bagaimana akhlak kita terhadap orang tua? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memutuskan alla ta'budu, janganlah kamu menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Ketika mereka itu sudah tua, mereka itu sudah lanjut usia, fala taqul lahumā uffin, maka jangan kamu katakan kepadanya ah. Jangan kamu katakan kepadanya ah. Ya, ah itu banyak. Cuma kita misalnya dengan raut muka kita yang tidak senang, atau sampai para ulama menjelaskan bahwasanya ketika ibu atau ayahmu itu sedang berbicara kepadamu, kamu sedang main HP, itu juga merupakan bentuk durhaka terhadap orang tua. Karena banyak ya ibu atau ayah sedang ngobrol, kita masih sibuk main HP, kita sibuk ngelihat chat. Ya, maka letakkan HP-nya, kemudian kita itu berinteraksi dengan orang tua dengan cara yang ihsan. Ya, wala tanharhuma, dan jangan pernah kamu bentak orang tuamu. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan katakanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Ya, dan katakanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Maka bagaimana akhlak kita kepada orang tua? Bagaimana akhlak kita kepada saudara kita? Ya, bagaimana akhlak kita kepada teman kita? Ya, teman kita, bagaimana isarnya para sahabat? Ya, isar itu
mendahulukan kepentingan saudaranya dibandingkan kepentingan dirinya. Ya, bagaimana ketika Sa'id bin Rabi, ya, ketika dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, ketika datang di kota Madinah, Sa'id bin Rabi mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, sesungguhnya aku adalah orang yang paling kaya di Madinah ini, aku adalah orang yang paling kaya. Ya, aku memiliki istri dua. Aku memiliki istri yang dua. Ya, aku memiliki istri dua. Kemudian kalau kamu mau, saya akan bagi hartaku setengah untukmu. Dan kamu milih istriku yang paling kamu sukai, maka nanti aku ceraikan, kemudian kamu nikahi. Ya. Kemudian setelah itu kamu ketika sudah lewat masa iddahnya, kamu boleh nikahi. Sa'id bin Rabi mengatakan seperti itu. Kemudian apa yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf? Barakallahu fi ahlika wa malika. Semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. Dullani ilas suq. Tunjukkanlah aku jalan ke pasar. Abdurrahman bin Auf memiliki harga diri yang tinggi, sedangkan Sa'id bin Rabi radhiyallahu taala anhu dia memiliki sifat isar, mendahulukan saudaranya. Ingat, ini hanya di dunia, untuk urusan dunia. Kalau urusan akhirat jangan. Biasanya kalau misalnya urusan akhirat, ya uslah ngono di situ lagi sholat, ngono terserah di apa itu, di soft terdepan. Kamu dulu sana soft di depan, saya di belakang aja. Gak boleh. Itu adalah isar masalah dunia. Kalau masalah akhirat kita harus berlomba-lomba. Kita harus berlomba-lomba. Ya, maka bagaimana isar, ya, bagaimana kita itu mendahulukan saudara kita dibandingkan diri kita. Ya. Kemudian akhlak kita terhadap binatang pun juga sampai dijelaskan oleh Rasulullah SAW, sampai kepada binatang, ya, sampai kepada hewan sekalipun. Karena ada seorang wanita yang masuk neraka cuma karena seekor kucing, ya kan? Cuma karena seekor kucing. Kucing itu dikurung, nggak dikasih makan, nggak dibiarkan bebas. Karena sebab itu wanita tersebut adalah penghuni neraka. Waliyadzubillah. Jangan sampai karena seekor binatang, karena suatu ketika Rasulullah SAW pernah menjumpai ada seekor unta yang sedang menangis. Unta itu menangis. Kenapa? Karena diberikan beban yang banyak oleh pemiliknya. Jadi unta itu mengadu kepada Rasulullah SAW sambil menangis. Ya, mungkin kita nggak tahu bahasa hewan, kita nggak tahu, ya kan? Kita nggak tahu apakah hewan ini menangis, apakah ini ngadu kepada kita, kita nggak tahu. Tapi bagaimana cara kita, akhlak kita terhadap hewan pun harus kita perhatikan. Ya, maka memantaskan diri untuk yang dinanti itu harus benar-benar kita itu lakukan. Ya, pantaskan diri, akhlak kita. Yang pertama adalah akidah, kemudian akhlak kita, ya. Dan insya Allah yang dinanti walaupun misalnya dia adalah seorang pemuda, ya, yang penting adalah bagaimana dia menjadi pemuda yang berakhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat. Ketika dia sudah berakhlak mulia terhadap Allah Subhanahu wa taala, insya Allah jodoh itu akan datang dengan sendirinya. Gak usah kita itu chat, kemudian gak usah kita itu nyari-nyari di Instagram, DM-an, ya, gak usah kita itu nyari-nyari nazor sana kemari, gak usah. Ya, nazornya di jalan-jalan, gak usah. Insya Allah dengan cara yang syar'i, insya Allah akan lebih indah pada waktunya. Ya, lebih indah pada waktunya. Ya, ingatlah di surat An-Nur
ayat 26 Allah Subhanahu wa taala berfirman, at-tayyibatu al-khabisatu lil-khabisina al-khabisuna lil-khabisat. Wanita-wanita yang buruk untuk lelaki yang buruk. Lelaki yang buruk untuk wanita-wanita yang buruk. Ya, yang keji. Dan sebaliknya, at-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Lelaki-lelaki yang baik, wanita-wanita yang baik itu untuk laki-laki yang baik. Sedangkan wanita-wanita yang laki-laki yang baik itu untuk wanita-wanita yang baik. Saya ulangi, wanita-wanita yang keji untuk lelaki-laki yang keji. Sedangkan laki-laki yang keji atau buruk untuk wanita-wanita yang keji. Dan wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Kemudian laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik. Itu merupakan sunnatullah. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Mereka itu berlepas diri dari apa yang mereka katakan. Maksudnya apa? Ini berkaitan dengan hadisul ifki. Hadisul ifki. Ayat ini kan berkaitan dengan hadisul ifki. Hadisul ifki itu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh berzina. Ya, kita sudah tahu ceritanya bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha suatu ketika tertidur. Ya, tertidur. Kemudian karena para sahabat itu nggak tahu di dalam sekedup, dalam dalam tunggangan dalam sekedupnya itu, ya di bawah itu karena Aisyah ringan, jadi para sahabat nggak tahu. Di bawah ternyata ketinggalan. Ternyata ada sahabat yang ketiduran, tidurnya itu kalau tidur itu nggak bangun-bangun ya. Setelah itu ternyata melihat ada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian diantarkan pulang ke Madinah. Maka tuduhan zina itu datang dari kaum munafik. Ya, datang dari kaum munafik. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan al-khabisatu lil-khabisina wal khabisuna lil-khabisat. Wanita-wanita yang buruk itu untuk laki-laki yang buruk. Laki-laki yang berzina itu dengan wanita-wanita yang berzina. Laki-laki yang zina dengan wanita-wanita yang berzina. Sedangkan laki-laki yang baik dengan wanita-wanita yang baik, dan sebaliknya wanita-wanita yang baik dengan laki-laki yang baik. Itu merupakan sunnatullah. Jadi nggak usah khawatir. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Mereka itu berlepas diri dari apa yang orang munafik katakan. Coba kalau misalnya Aisyah radhiyallahu taala anha itu berzina, sedangkan dia adalah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tidak langsung bahwa menuduh bahwa Rasulullah SAW itu berbuat buruk juga. Maka benar Allah Subhanahu wa taala menyucikan. Ya, jadi nggak usah khawatir. Terus gimana kalau misalnya ada laki-laki baik kok dengan wanita-wanita yang buruk? Itu pengecualian sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam istrinya buruk atau baik? Buruk. Karena berbuat syirik, ya kan, istrinya Nabi Nuh alaihissalam. Istrinya Nabi Lut alaihissalam baik atau buruk? Buruk. Ya, maka itu merupakan pengecualian yang Allah ambil hikmahnya.
Tapi secara umum bahwa laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik. Ya, maka kita itu ketika tahu bahwa ini yang terjadi, maka kita nggak usah merasa khawatir. Nggak usah merasa khawatir dan nggak usah kita itu misalnya ya sok jadi laki-laki baik. Misalnya ada seorang wanita ya kita chat ya jam 2:30 malam. Ukhti, afwan, jangan lupa untuk sholat tahajud ya. Nah, ini hati-hati yang seperti ini. Ini merupakan tipu daya iblis ya, tipu daya iblis. Ya, bukan ajakan-ajakan supaya baik, tapi supaya dipandang baik oleh seorang wanita. Dipandang baik oleh seorang wanita. Hati-hati yang seperti ini. Ya, hati-hati yang seperti ini. Afwan ukhti, sudah sholat tahajud atau sholat duha belum ya? Baca Al-Qur'annya sudah 1 juz atau belum ya? Misalnya seperti itu. Hati-hati yang seperti ini. Hati-hati yang seperti ini. Ini merupakan tipu daya iblis. Ya, tipu daya setan. Tipu daya setan. Kita itu nggak usah yang seperti itu. Yang penting bagaimana ketika kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukankah salah satu di antara 7 golongan? Sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari di mana tidak ada naungan. Bayangkan ketika nanti di padang mahsyar kita dikumpulkan secara bersama-sama dari Nabi Adam sampai makhluk yang paling terakhir. Dalam keadaan telanjang, dalam keadaan gak beralas kaki, gak dikhitan. Kita berdiri. Sedangkan matahari itu hanya jaraknya 1 mil, 1 jengkal. Ya kan? Bagaimana panasnya? Ya, bagaimana panasnya? Kita itu berdiri karena saking berdempet-dempetan pada waktu itu. Ya, kita itu hanya bisa berdiri, nggak bisa ada yang duduk, nggak bisa ada yang berbaring, nggak bisa. Ya, maka di sebelah kita mungkin keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pusar, ada yang sampai leher, dan ada yang sampai mulutnya, dan juga ada sampai tenggelam. Ya, maka salah satu diantaranya adalah syabun nasya'a fi ibadati rabbih, seorang pemuda yang dia tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Rabb-nya. Maka pantaskan diri untuk yang dinanti, insya Allah kita harus memantaskan diri. Bagaimana insya Allah nanti kita akan meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala dalam jangka panjang, dan jangka pendeknya insya Allah kita menjadi makhluk yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang hamba yang mukhlisin. Semoga bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi dan untuk jamaah sekalian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hada wastaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.